Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidah, para hujjaj, bapak, saudara-saudara sekalian, marilah bersama-sama kita buka pengajian kita dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita niat dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, panjangkan umur kita, disehatkan badan kita, luaskan rezeki kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, bil khusus al walid Kiai Haji Ahmad Damiyati Ilyas, Kiai Ilyas bin Sirin, para pendahulu Masjid Jami' Al Khair. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kunyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaban nafa'a bihi wa barakati ulumihi fid dharain amin. Qala haqqul arham. Dalam pertemuan yang lalu kita membaca tentang bagaimana seorang pendidik itu, orang tua, harus menanamkan di diri anak-anak mereka agar berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang yang selanjutnya adalah haqqul arham, silaturahim, ya, hak kerabat kita, saudara dekat, ya. Al-arham hum mimman tartabitu bihim bisilatil qarabati wan nasab. Arham atau bahasa kitanya rahim, silaturahim atau silaturahmi, ya, itu adalah orang-orang yang ada hubungannya dengan kekerabatan dan nasab, keturunan. Kerabat itu artinya kedekatan, qarabah. Bahasa Arabnya qarabah, bahasa Indonesianya kerabat. Dari bahasa Arab diambilnya, ya. Artinya dekat, orang yang paling dekat dengan kita. Wahum ala tertibit tali. Mereka itu adalah sesuai urutan, ya. Al-aba wal ummahat. Yang pertama orang tua kita, ayah dan ibu. Itu kerabat, itu rahim, ya. Wal ajdad wal jaddad, kakek dan nenek, kakek nenek dari ayah, kakek nenek dari ibu, ya, itu kerabat. Wal ikhwah wal akhawat, kemudian adik kakak kita, ya, itu adalah rahim, kerabat. Wal a'mam wal ammat, a'mam ini paman dari ayah, dan bibi dari ayah, itu namanya a'mam. Jadi abangnya ayah atau, ya, adiknya ayah, laki atau perempuan, paman atau bibi dari ayah, itu namanya a'mam, ya. Wa auladul akh, kemudian keponakan kita, anaknya saudara kita, anaknya kakak kita, anaknya adik kita, itu keponakan, ya. Wa auladul ukht, anak dari saudara perempuan kita, ya, kakak perempuan kita punya anak, nah itu rahim, itu termasuk kerabat, termasuk keponakan, ya. Namanya keponakan kita, ya. Wal akhwal wal khalat. Akhwal ini artinya paman dari ibu kita, paman dari ibu kita. Kemudian bibi dari ibu kita, jadi saudara perempuannya ibu kita, itu adalah kerabat, ya.
Thumma man yalihim minal aqriba al-aqrab fal aqrab. Kemudian baru yang lain-lainnya. Ya. Wa haula summu fi syar'i arhaman li sababaini. Mereka itu di dalam Islam disebut namanya rahim. Makanya kita sebutnya silaturahim, artinya menyambung persaudaraan kita. Kenapa mereka disebut dalam Islam itu rahim? Jadi silaturahim. Ya. Al-awwal, yang pertama, lishtiqaqir rahim min ismir rahman. Yang pertama karena mereka itu dari rahim yang satu dengan kita. Ada hubungan rahim lah dengan kita, ayah kita, ibu kita, itu memang dari kitanya dari situ. Ya. Kakek, nenek, itu ada satu rahim di situ, yang kakek, yang ayah kita dari situ atau ibu kita dari situ. Saudara kita tadi ya, adik kita, kakak kita, memang satu rahim ibu kita ya. Begitu juga paman kita. Ya. Di sana ada satu rahimnya di nenek, di kakek. Nah, satu rahim di situ ketemu dengan kita. Ya. Listiqaqir rahim min ismir rahman, karena kata-kata rahim itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama Allah. Ar-Rahim itu nama Allah, ya. Rahim orang perempuan itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, yang artinya kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim, demi nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Jadi rahim diambil dari kata Rahman dan Rahim tadi itu. Artinya kasih sayang. Wa hadza ma akkadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladzi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Dan dalam hal ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, ya. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anallah wa anar rahman. Hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya hadis yang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menyampaikan, tapi seakan-akan Allah yang berkata, ya. Anallah, saya ini Allah, Tuhan. Berarti kan yang bicara Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anallah wa anar rahman. Akulah Allah dan akulah Rahman. Rahman itu yang Maha Pengasih, ya. Khalaqtur rahim, aku yang menciptakan rahim, maksudnya rahim ibu. Wa syaqaqtu lahasman min ismi, dan aku ambil nama rahim itu dari namaku, dari nama Ar-Rahman, itu nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka faman wasalaha wasaltuh, barang siapa yang menyambung rahim tersebut, artinya menyambung persaudaraan tersebut, ya, wasaltuh, aku akan sambung dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Jadi orang yang menyambung silaturahim itu, orang yang menyambung persaudaraannya itu akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena diambil dari kata-kata rahim. Rahim itu dari nama Allah Subhanahu wa taala langsung. Kata Allah, barang siapa yang menyambung rahim tersebut, aku akan sambung dia dengan kasih sayangku. Wa man qata'aha qata'tuh, dan barang siapa yang memutuskan rahim tersebut, nah, memutuskan persaudaraan tersebut, ya, sama orang tuanya marah, sama saudaranya marah, sama pamannya marah, sama bibinya marah, sama keponakannya marah, itu namanya memutuskan rahim, memutuskan persaudaraan, ya. Qata'tuh,
kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan putuskan dia dengan rahimku, dengan kasih sayangku. Enggak dapat rahmat, tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ats-tsani linhidaril qarabati minal asli alladhi yantami ilaihi al-insan. Yang kedua itu dinamakan rahim karena kerabat itu, kedekatan kita itu ya turun dari satu, dari sumber yang satu, ya. Wa hadza ma'anahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tawjihatihil karimah fi wujubil silati wat tahdhiri minal qati'ah, ya. Ini yang selalu diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu harus menyambungnya. Karena itu asal yang satu, sumber yang satu. Rahim tersebut, ya. Wa ilaikum ayyuhal murabbun taqatan min hadhil ayat. Nah, sekarang kita lihat mana dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang merupakan dalil agar kita selalu menyambung rahim, menyambung persaudaraan tersebut, ya. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba, ya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, artinya takutlah kamu kepada Allah, jagalah, maksudnya begitu, ya. Alladzi tasaaluna bihi, yang engkau selalu meminta kepadanya, artinya kita harus bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Wal arham, dan takutlah kamu untuk memutuskan rahim, memutuskan persaudaraan. Jadi dalam Al-Quran ada itu larangan untuk memutuskan persaudaraan, ya. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengintai kamu. Jadi nggak ada alasan untuk kita memutuskan hubungan persaudaraan kita, ya, kepada rahim kita, kepada famili kita tersebut. Yang kedua, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Wa atidal qurba, dan berikanlah infakmu, berikanlah sedekahmu, ya. Dzal qurba, dzal qurba ini artinya orang yang mempunyai kedekatan dengan kamu. Tadi itu rahim itu, saudara kita itu. Dengan urutan tadi, ya, mulai dari ayah, ibu, kakek, nenek, paman, saudara dulu tadi, saudara, baru paman, baru paman dari ibu, baru anak-anaknya, misanan kita, ya, sepupu dan lain sebagainya. Jadi kalau kita punya infak, punya harta, punya kelebihan, ya, itu yang paling bagus kita berikan adalah pertama siapa? Dzal qurba. Dzal qurba ini, ini apa namanya, rahim kita, saudara kita tadi itu. Baru setelahnya wal miskina, baru orang miskin yang bukan ada hubungan kerabat dengan kita, ya. Wabnas sabil, baru ibnus sabil. Ya, ibnus sabil itu orang yang sedang menuntut ilmu, nggak punya bekal, ya, beasiswa, kita berikan beasiswa, itu namanya wabnas sabil. Wala tubadzir tabdzira, jangan kamu membuang-buang hartamu, mubazir kita bilang. Artinya jangan dibuang di tempat lain, jangan diinfakkan di tempat lain. Ikutin iniannya apa? Urutannya. Ya, rahim kita dulu, saudara kita dulu kita berikan, baru yang lainnya. Yang ketiga, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, ya. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan lainnya, dengan makhluk, ya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, itu pertama orang tua. Kita berbuat baik pada orang tua dulu. Wa bidzil qurba, baru kemudian dzil qurba. Dzil qurba itu rahim kita tadi itu.
saudara-saudara kita. Ya. Wal yatama, baru anak yatim. Saudara kita dulu kita lihat. Kalau masih ada yang membutuhkan, nah mereka lebih utama kita berikan. Ya. Baru setelah itu wal yatama, baru anak yatim yang bukan kerabat kita. Kalau ada anak yatim yang kerabat kita lebih dahulu, itu harus didahulukan karena udah yatim, kerabat saudara kita, ya, ponakan kita misalnya. Ya. Wal masakin, baru orang miskin. Kalau ada anak yatim, ada orang miskin yang nggak yatim misalnya, kasih yang yatim dulu. Ya. Baru wal jari dzil qurba, baru tetangga kita yang bukan yatim, bukan orang miskin. Ya. Kita mau sedekah, kita mau kasih makanan, mau kasih apa boleh. Ya. Itu udah nomor sekian. Ya. Tapi yang paling dekat itu harus lebih kita utamakan, terutama orang tua. Ya. Wabil muqabil Al-Quranul Karim yuhadziru min qati'atir rahim. Dan sebaliknya Al-Quran itu mengancam bagi orang yang memutuskan persaudaraan. Ya. Wa yu'tabar atau wa ya'tabiru hadhil qati'ata baghyan wa ifsadan fil ard. Bahkan Al-Quran itu ya, memasukkan orang yang memutuskan persaudaraan itu sebagai baghi. Baghi itu artinya pembangkangan. Jadi orang yang memutuskan persaudaraannya itu sama dengan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ifsadan fil ard, dan merusak di muka bumi. Jadi merusak di muka bumi itu bukan hanya sekedar merusak benda, merusak harta, merusak pohon-pohonan, merusak bumi, bukan. Termasuk memutuskan persaudaraan, ya, dalam Al-Quran disebutkan ifsadan fil ard. Itu sama dengan merusak, membuat kerusakan di atas bumi. Ya. Yastahiqqu sahibuha al-la'nata wa su'ad dar. Yang orang yang memutuskan persaudaraan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main nih kalau laknat itu. Ya, udah enggak main-main itu. Wa su'addar, su'addar itu akan mendapatkan tempat kembali yang tidak baik. Maksudnya adalah neraka. Su'uddar namanya. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa su'ud dar. Ya. Dan mereka orang-orang yang yanquduna ahdallah, yang memutuskan perjanjiannya kepada Allah. Ini maksudnya orang Yahudi, min ba'di mitsaqih, setelah mereka menguatkan perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di awalnya mereka sudah beriman kepada Allah, mereka sudah berjanji untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya mereka langgar perjanjian tersebut. Mereka durhaka, ya. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala, dan memutuskan yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa? Rahim berarti. Jadi di sini disebutnya dan orang-orang yang memutuskan sesuatu yang harus disambung. Apa tuh? Rahim maksudnya. Menyambung rahim kita, menyambung persaudaraan kita. Ya. Itu orang yang memutuskannya itu wa yufsiduna fil ard. Nah, mereka dianggap orang-orang yang membuat kerusakan di atas bumi ini. Ulaika lahumul la'nah, mereka itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, wa su'ud dar, dan akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ya. Ancamannya berat sekali orang yang memutuskan persaudaraan. Ya. Orang yang marah dengan saudaranya. Ada orang yang bukan cuma 2 hari 3 hari marahnya sama saudaranya.
tahunan, kagak nanya. Lebaran cuma asal datang doang, ya, nggak minta maaf, nggak. Habis itu udah kayak air dengan minyak, susah ketemu, ya. Itu namanya yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, memutuskan rahim yang seharusnya disambung, ya. Wa qala aidan fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan, apakah, ya, apabila kamu berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kamu akan menjadi orang yang merusak di atas bumi? Ya, orang udah berpaling dari Allah Subhanahu, dianggap orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala kalau orang membuat kerusakan di atas bumi. Wa taqta'u arhamakum, kemudian kamu memutuskan rahimmu, memutuskan persaudaraanmu. Ulaikal ladzina la'anahumullahu wa a'ma absarahum, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibutakan mata hatinya, ya. Kalau udah lebih dari 3 hari 3 malam orang marah sama saudaranya, apalagi marah sama ibunya, apalagi marah sama orang tuanya, ya. Lebih dari 3 hari ditakutkan itu akan dibutakan mata hatinya. Artinya dibutakan mata hatinya itu udah susah untuk nyambung lagi, susah. Bawaannya ada aja halangannya, nggak jadi. Mau baian itu udah susah, udah nggak ada jalannya lagi. Itu kalau begitu namanya udah tutup tuh, hatinya udah tertutup, udah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan main-main ya dengan memutuskan persaudaraan. Memang ujiannya berat, ya. Memang pemantiknya berat, mudah terjadi, ya. Terutama kalau orang tua sudah wafat, sudah meninggal, pemantiknya adalah warisan. Ya, gara-gara bagi warisan yang nggak benar, yang nggak mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bagi waris seenaknya, main bagi rata saja, lagi perempuan dan lain sebagainya, atau ditunda-tunda, warisan ditunda-tunda bertahun-tahun gak dibagi-bagi. Itu sebab utama itu menjadi putus persaudaraan itu gara-gara itu. Ada yang sampai ahli warisnya meninggal, dia punya anak lagi, itu udah begubed itu bahasa Betawinya itu begubed, udah ribet tuh, udah nggak ketahuan, udah bertahun-tahun kagak dibagi-bagi, pas mau dibagi udah nggak ketahuan dia punya siapa ini sekarang di hartanya. Dia bilang punya bapak gua, dia bilang dia punya ibu gua, dia bilang punya, marah, ya. Apalagi kalau warisannya di sini di karet belakang meter 70 juta. Lu kagak ada yang mau baik, itu udah susah. Ulaika alladzina a'ma absarahum, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, bisa-bisa dibutakan hati tersebut, ya. Nauzubillah min dzalik. Harus taubat, harus segera diselesaikan, ya. Oleh karena itu maka kita harus memupuk itu kasih sayang terhadap keluarga, terhadap rahim, terhadap saudara itu. Dari kecil anak kita harus kita didik, dikenalkan, ya, ini kakek, ini nenek, ini ya saudara, ini keponakan, ini sepupu dan lain sebagainya, agar mereka mengenal dan mereka bisa menjalani kasih sayang, ya. Kemudian dari hadisnya yang pertama, silaturrahim
syiarul iman billahi wal yaumil akhir. Silaturahim itu adalah tanda-tanda keimanan kepada Allah dan kepada hari akhirat, ya. Lima rawa Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, ya, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya akan adanya hari akhirat, ya, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya ia memuliakan tetamunya. Nah, tamunya harus dimuliakan. Itu tandanya orang beriman, ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya akan hari akhirat, dia harus menyambung persaudaraannya, silaturahim, ya. Jadi orang yang silaturahim itu tanda orang beriman. Tinggal sebaliknya, kalau orang pakai marahan sama saudaranya, nah itu udah bukan orang beriman berarti. Kan dibalik aja tinggal, ya. Kalau kita benar-benar merasa orang yang beriman kepada Allah, ya, harus menyambung persaudaraan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia kalau mau bicara, bicaralah yang baik. Atau kalau tidak sanggup bicara yang baik, falyasmut, diam. Itu tandanya orang beriman, ya. 3 diantaranya tandanya orang beriman. Yang pertama, dia memuliakan, menghormati tamunya, ya. Yang kedua, dia menyambung persaudaraannya. Yang ketiga, dia kalau berbicara, bicara yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Nah, itu tandanya orang yang beriman. Jangan asal goblek kalau ngomong, ya. Orang jadi sakit, orang jadi tersinggung misalnya, menyebarkan hoax yang bohong dan lain sebagainya. Lebih baik diam. Yang kedua, silaturahim tazidu fil umr wa tuwassi'u fil rizq. Silaturahim itu dapat memanjangkan umur, ya. Wa tuwassi' fil rizq, bisa meluaskan rezeki kita. Ya. Memanjangkan umur itu bukan berarti umurnya dipanjangin. Bisa jadi umurnya itu diberikan keberkahan. Ya. Ada orang umurnya panjang 100 tahun tapi amalnya jelek, nggak bagus, maksiat masih terus saja, ya. Itu pendek umurnya kalau begitu namanya. So nanti kalau dihitung cuma sedikit adanya, amal ibadahnya cuma sedikit, ya. Ada orang yang umurnya pendek, cuma 40 tahun udah meninggal misalnya, tapi amalnya banyak. Itu namanya orangnya panjang umurnya. Ya, seperti Imam Nawawi, beliau umur cuma 40 tahun. Meninggal, tapi karangannya banyak sekali, bukunya banyak sekali. Riyadhus Shalihin itu yang kita baca sampai sekarang itu, ya, masih ada kita baca. Orang itu walaupun cuma 40 tahun umurnya udah meninggal, sampai sekarang masih kita baca kitabnya. Itu artinya panjang umurnya dia. Nah, itu namanya berkah, keberkahan umur, ya. Orang yang silaturahim itu akan diberikan keberkahan dari umurnya, ya. Wa tuwassi' fil rizq, dan bisa meluaskan rezekinya. Rawa Syaikhan an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ada hadis diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa lahu fi athari, dan dipanjangkan. Athari itu artinya umurnya, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimah, ya, hendaknya dia menyambung persaudaraannya, hendaknya dia silaturahim, ya. Apalagi yang saudaranya udah jauh misalnya, harus didatangi, ya, dengan urutan yang tadi itu.
mulai dari orang tua kita, kemudian kakek nenek kita kalau masih ada, kemudian saudara kita, adik kakak kita, kemudian baru paman kita, habis paman baru anak-anaknya dan seterusnya, ya. Silaturrahimi tadfa'u 'anil wasil maitatassu atau mitatassu. Silaturrahim itu ya akan melindungi orang yang bersilaturrahim dari mati yang tidak baik, su'ul khotimah. Orang silaturrahim itu ya itu akan melindungi dia dari mati yang tidak baik, artinya mati yang ujungnya nggak baik, namanya su'ul khotimah. Kita selalu minta husnul khotimah biar ujungnya baik, ujungnya paling tidak baca la ilaha illallah, ya, masuk surga. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah di akhir usianya, maka akan dijamin masuk ke dalam surga, ya. Lima rawa Abu Ya'la an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innas sadaqata wasilatar rahima yazidullahu bihima fil umr. Karena ada hadis dari Abu Ya'la dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu, yang pertama sedekah, ya, wasilatur rahim dan silaturrahim, yazidullahu bihima fil umr, keduanya akan menambahkan seseorang akan umurnya jadi panjang. Tadi ya maksudnya umur panjang itu tadi, berkah umurnya. Jadi walaupun sedikit umurnya, walaupun pendek, tapi isinya banyak, isinya amal soleh terus. Bawaannya itu ya selalu diisi dengan amal soleh, dengan amal-amal yang baik, ya. Wa yadfa'u bihima mitatassu, dan sedekah dan silaturrahim itu akan menolak dari mati yang tidak baik. Ya, jadi kalau ingin mati kita yang baik, ya harus silaturahim, harus menyambung persaudaraan tersebut, ya. Wa yadfa'u bima al-makruh wal mahdzur, dan akan melindungi dirinya dari sesuatu bahaya dan kecelakaan. Kalau kita mau selamat, ya itu harus silaturahim, ya. Ini diantara manfaat ataupun diantara faidahnya dari silaturrahim, ya, dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu tandanya keimanan. Yang kedua dapat menambah umur kita, nambah keberkahannya, ya, keberkahan umur. Yang ketiga dapat meluaskan rezeki kita, ya. Dan yang keempat dapat melindungi kita dari mati yang ya, mati yang tidak baik, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kekuatan kepada kita, kemudahan kepada kita untuk silaturahim ini, untuk menyambung kembali persaudaraan kita. Mungkin diantaranya ada yang terputus, ya, kita sambung, kita minta maaf, kita datang, ya. Kalaupun tidak diladenin, nah, kesukaan begitu tuh, gue udah datang, gue udah lebaran, tapi dia juga tetap aja begitu, nggak apa-apa, biarin, kita tetap menyambung, ya, gitu. Nanti ada hadisnya sendiri tuh, orang yang sudah kita datangi untuk silaturahim, tapi dia menolak, ya, dalam hadisnya itu, ya, itu seakan-akan dia menyirami mukanya sendiri dengan bara api yang panas. Hadisnya begitu. Ya, orang yang kita sudah sambangi, kita sudah datangi untuk minta maaf, untuk silaturahim, tapi dia tetap, ya, nggak mau, dia tetap melengos, dia tetap, ya. Nah, itu kata Rasulullah SAW sama seperti dia menyirami wajahnya dengan bara api. Artinya kalau di dunia seperti itu, apalagi di akhirat, ya, na'udzubillah min zalik, ya. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus silaturahim dan harus mengajarkan kepada anak-anak kita itu silaturahim,
Dulu orang tua kita itu saat lebaran itu udah diajak ya bererod, ya bahasa Betawinya tuh bererod gitu, diajak apa namanya lebaran ke saudara-saudara kita ya. Sekarang lebarannya udah pakai WA aja, sekarang udah nggak ketemu lagi ya, udah kurang afdoliyahnya, afdol sudah kurang ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk silaturahim, dan kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas ya persaudaraan yang kita putuskan tersebut. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.